SAW selain orang jemaah haji itu diijabah doanya, ya, karena kata Nabi SAW orang haji dan umrah serta mujahid itu delegasinya Allah, mereka diundang, mereka datang dan mereka memohon maka Allah ijabah, jadi mustajab doa mereka itu. Juga kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, rutinkan haji dan umrah itu selalu, habis umrah ke umrah lagi, dari umrah ke haji, haji ke umrah lagi, terus selama Allah kasih kesempatan ulang-ulangin. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub, karena keduanya akan membersihkan kefakiran, menghilangkan kesusahan hidup dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah, sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi, dari emas dan juga perak. Lihat besi yang sudah berkarat, kalau kita bawa ke pandai besi, mereka semprot pakai api kan hilang lagi tuh karatnya. Emas juga begitu, kalau baru diproses, nanti disemprot lagi dengan api, ya, kemudian nanti dia akan bersih dari kotoran-kotoran, jadi mengkilat kayak sekarang sudah dipakai oleh ibu-ibu misalnya perhiasan, begitu juga dengan perak. Nah, umrah sama haji membersihkan dosa seperti bersihnya kotoran karat-karat yang ada di besi, di emas dan perak itu. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, dan sekian banyak untuk keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan dari ibadah yang mulia ini. Allahu a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saat haji atau umroh Iya. Jadi kalau anjuran ulama, wanita dianjurkan untuk menghindari baju putih, ya, warna putih. Kalau bisa warna selain putih. Karena dalam babul libas, bab tentang masalah adab berpakaian dalam Islam, ya, itu Nabi SAW sebutkan putih seperti baju khususnya laki-laki. Karena beliau mengatakan kepada para laki-laki, sesungguhnya pakaian terbaik adalah berwarna putih. Oleh karena itu anjuran para ulama agar menghindari baju ini pada saat sedang berihram, ya, berihram. Jadi pakai baju yang lain, seperti misalnya hitam, warna coklat tua, ya, menghindari baju-baju warna syuhra tadi saya bilang yang menyolok warnanya. Ya. Bismillah, semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga, tim dan para jamaah dimanapun berada. Allahumma amin. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah umroh bagi wanita yang masih lajang tanpa mahram, sedangkan dua kakak laki-lakinya yang bisa menjadi mahram qadarullah belum Allah kasih hidayah dan taufik untuk pergi umroh? Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustadz? Itu khilaf di antara ulama. Ya, tapi saya simpulkan saja karena ini khilaf cukup panjang. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh safar tanpa mahram, ya, baik ibadah ataupun bukan ibadah. Diambil daripada sabda Nabi SAW, tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah di akhir safar sehari semalam tanpa mahram. Ya, itu untuk kebaikan mereka supaya mereka terjaga, baik ibadah, umrah ataupun haji ataupun yang lainnya. Pendapat kedua mengatakan tidak. Kalau ibadah dibolehkan, kalau selain ibadah tidak dibolehkan. Ibadah misalnya haji dan umrah, tapi selain ibadah misalnya jalan-jalan aja. Nah itu, kalau pendapat kedua ini mengatakan kalau ibadah boleh. Kalau selain ibadah, ya hanya jalan-jalan misalnya ke Jepang, sendirian, masih gadis dan segala macamnya tidak dibolehkan. Ini pendapat yang kedua dan kami condong dengan pendapat ini. Ya, makanya kami dulu pernah berpegang pada pendapat pertama di Uhud Tour. Kami tidak menerima wanita yang tanpa mahram. Tapi setelah menelusuri kembali pendapat para ulama, ternyata memang pendapat ini memiliki dalil yang cukup kuat. Dan sekarang kami membuka diri untuk menerima orang-orang yang berangkat tanpa mahram, tapi syaratnya hanya umroh saja, umroh ataupun haji. Karena kami di travel membuatkan misalnya ada umroh plus Turki, ada umroh plus Aqsa. Nah ini kami tidak buka untuk yang tidak ada mahramnya. Tapi kalau yang umroh only-nya saja atau umroh saja itu boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang melaksanakan ijab qabul di depan Ka'bah? Apakah sah dan diperbolehkan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Itu ijab kabul dilakukan di mana saja boleh, sah. Mau depan Ka'bah, mau di pinggir jalan, mau di rumah, mau di masjid. Yang penting syaratnya jelas. Ada wali wanita,
ya, ada mahar, ada kalimat ijab dan kabul, ada 2 saksi, sah pernikahannya, gitu kan? Makanya kalau pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, namanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib ini punya anak perempuan, dia didik sangat bagus sampai hafidh Quran, dia hafal 30 juz, menjadi ulamanya muslimin, anaknya dia perempuan gitu. Dilamar oleh kandidat khalifah pada saat itu. Dan dia tolak karena dia tidak mau anaknya nanti pergi ke istana terus lupa semua dengan ilmunya, lupa dengan Quran karena sudah menjadi ratu di sana. Akhirnya dia temukan di majelisnya dia, ada pas bubar pengajian ada satu muridnya, rupanya istrinya baru meninggal dan sudah berapa hari nggak datang-datang. Ditanya sama Sa'id bin Musayyib, kamu kemana saja? Dia bilang, saya tersibukkan istri saya meninggal. Wahai guru, dipanggil imam. Wahai imam, dia bilang, imam itu guru, bukan imam masjid ya, tapi imam itu kalau di bahasa teman-teman kaum salaf dulu itu adalah guru, kayak kita kiai gitu. Dia bilang, saya tersibukkan dengan meninggal istri saya beberapa hari lalu. Dari pemakamannya, dari cari lunasi utangnya, jalankan wasiatnya. Intinya saya sibuk dengan itu, menyambut tamu di takziah 3 hari pertama. Kata saya, kenapa kau tidak beritakan kepada kami, biar kami membantumu? Dia bilang, tidak usah guru, maksudnya saya masih bisa menangani, saya tidak mau bebankan anda. Terus saya tanya, kamu nggak menikah lagi? Dia bilang, siapa yang mau menikah sama saya? Saya duda dan miskin. Kata saya nikahkan kamu sama anak saya. Kaget dia, muridnya kaget gitu. Kok bisa dia? Saya ini terkenal orang kaya, ulama besar, anaknya terkenal sangat cantik, sangat pinter, ya kan itu. Dan ini dia merasa duda gitu. Kata saya nikahkan kau sama anak saya. Dia bilang, apakah anda benar mengatakan? Dia bilang, iya. Panggil 2 saksi yang ada di masjid pada saat itu. Saya sebagai wali anaknya. Kemudian dikeluarkanlah mahar yang ada, sedikit uang dirham pada saat itu. Lalu saya mengatakan, saya akan nikahkan kamu sama anak saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Dia mengatakan, saya terima nikahnya. Terus terjadi pernikahan, selesai. Kan begitu akad nikah itu. Kurang dari 5 menit sebenarnya. Yang penting syaratnya terpenuhi. Makanya kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Jangan main-main di pernikahan, jangan main-main di perceraian, jangan main-main di rujuk. Ya. Nggak boleh misalnya bapak ibu ini punya anak, misalnya saya punya anak laki-laki, teman saya punya anak perempuan, lalu kami bercanda, nanti kalau besar anak kita jodohin ya. Kalau dia bilang iya, ini terikat. Kecuali nanti pada saat mereka besar harus ditanyakan, dulu ayah pernah atau ibu pernah jodohin ya. Kalau mereka bilang enggak, saya nggak mau, ya udah, gitu kan. Atau dari awal dibatalin, enggak, itu kemarin kita batalin ya, perkataan itu kita nggak ada. Karena kalau enggak ini terikat, nggak boleh main-main, nggak boleh bercanda itu. Kayak tadi kalau kasus saya bercanda nih, saya nikahkan kau sama anak perempuan saya, ada saksi, ada mahar, terus udah, tadi saya bercanda loh, oh nggak bisa, udah sah jadi suami itu. Tidak boleh main-main dengan tolak. Kamu misalnya laki-laki iseng, dia bilang sama istrinya, kalau kamu naik tangga itu saya ceraikan kamu, bisa. Atau kalau kamu melangkah 1 langkah lewat pintu rumah, tidak izin, kau saya ceraikan. Ini bisa jatuh tolaknya kalau istrinya lakukan. Nggak boleh main-main soal masalah itu. Ya. Kalau kalimat jelas cerai atau sudah tidak cocok tapi niat cerai itu bisa jatuh. Begitu juga dengan rujuk. Rujuk itu maksudnya kan ada namanya tolak raji, ada tolak bayin. Tolak raji itu perceraian yang masih bisa kembali. Kalau cerai masih dalam 2 kali, sekali laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu misalnya, semenjak pengucapan itu namanya masa iddah, 3 kali masa suci. Kalau mereka baikan di sini, saling memaafkan, mereka interaksi biologis, tidak perlu akad nikah. Kalau lewat masa iddah 3 kali masa suci harus akad nikah baru. Nah, ini namanya rujuk, nggak boleh main-main. Sudah ngambek-ngambekan cerai, terus malamnya biologis lagi. Habis itu mereka tetap lanjutin pengadilan. Bagaimana caranya? Kan sudah rujuk. Nggak boleh main-main soal itu. Nah ini contohnya. Begitu, jadi tidak masalah. 2 lagi ya, jangan banyak-banyak, sudah jam 2 lewat. Nah Ustadz, 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Alhamdulillah, ibu saya yang berusia 64 tahun sudah dapat rezeki untuk diberangkatkan umroh. Namun, abang saya tidak mengizinkan ibu saya berangkat sendiri karena khawatir, dan abang saya juga qadarullah tidak bisa menemani. Abang khawatir dengan kondisi ibu saya yang saat ini sedang sakit tulang dan sakit kaki karena pengapuran. Mohon masukannya Ustadz.
Umroh atau haji? Umroh Ustaz. Kalau umroh nggak usah dipaksakan, karena umroh itu sunnah. Tapi kalau haji, karena itu kewajiban, maka usahakan berangkat, gitu kan? Tinggal nanti dibahasakan baik-baik sama travelnya. Orang banyak datang kepada kami kalau di travel itu di kantor di Condet, mereka datang, Ustadz ini ayah kami titip ya, memang sudah nggak mampu jalan pakai kursi roda, ada yang ibunya, ya sudah kalau travelnya bersedia melayani kenapa tidak? Tapi yang wajib ya kalau haji, kalau umroh nggak usah dipaksakan, kalau emang nggak bisa ya sudah. Dan bagi orang tua kita yang sudah meninggal misalnya atau sudah tidak mampu melakukan perjalanan, bisa dibadalkan kan? Bisa dibadal, ya, diberikan badal haji atau badal umroh. Pertanyaan terakhir Ustadz, jika umroh tidak diperbolehkan berkali-kali dalam satu kali perjalanan, apakah berlaku jika untuk membadalkan umroh? Enggak berlaku kalau badal. Kalau badal enggak berlaku. Maksudnya kitanya sendiri kalau kita lagi berangkat. Makanya saya sering sarankan, kalau Bapak Ibu misalnya baru umroh nih bulan ini, kemudian Allah kasih rezeki bisa umroh lagi bulan depan, misal. Nah, mana yang lebih baik? Saya umroh buat diri saya atau saya umrohkan untuk orang lain? Umroh buat diri kita lagi. Karena kita yang butuh tambahan pahala kan. Kalau ada orang lain yang kita mau umrohkan, badalkan saja. Berikan kepada travel atau berikan kepada teman-teman mahasiswa di sana untuk melaksanakan umroh itu. Ya, itu bisa saja dilakukan. Ya, Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, maaf sudah pukul 14:10 kurang lebih ya. Harusnya 1 jam saja nih, sampai 1:30 tadi. Qadarullah. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari bermanfaat buat kita semuanya. Dan mohon maaf bagi teman-teman baik yang offline ataupun online yang belum bisa dijawab pertanyaan, jangan kecewa. Karena memang tema kita yang terpenting adalah membahas tadi cukup panjang masalah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah jadikan ibu bermanfaat dan pertanyaan ini hanya melengkapkan saja ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang berminat untuk lebih jauh mempelajari masalah ini, bisa melihat insya Allah di medsos kami di playlist YouTube tentang masalah manasik haji dan umrah, cukup panjang lebar insya Allah ada penjelasan berhubungan dengan masalah itu. Dan juga insya Allah pada saat mau berangkat teman-teman pasti akan dipandu oleh travel masing-masing tentang masalah tata caranya. Tadi saya jelaskan karena ini berhubungan dengan masalah tema kita. Dan kembali saya mengajak teman-teman untuk selalu mendukung channel kita ini. Kita ada channel Khalid Basalamah Official untuk dakwah. Bisa dengan selalu ikut di YouTube-nya, subscribe, like dan juga loncengnya, beri komen positif. Kemudian di Instagram sama Facebook juga bisa dengan memfollow, bisa di share setiap jadwal pengajian kami. Kalau sudah ikut di situ, selalu di Instagram ada jadwal, bisa tahu oh hari Senin ada di mana, hari Selasa ada di mana, Rabu ada di mana, temanya apa yang dibahas. Bisa di share di grup-grup keluarga supaya bisa Anda juga ikut andil bersama kami dalam pahala. Dan juga tentu dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah demi untuk menyebarkan agama Islam dan menghidupkan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kami juga memiliki yayasan sedekah kreatif bergerak di berbagai macam kegiatan sosial. Di depan ada boothnya, teman-teman bisa menanyakan tentang kegiatan kami apa saja. Begitu juga dengan informasi travel Uhud Tour, insya Allah sudah ada boothnya. Kalau ada yang mau bertanya tentang paket-paket, juga ada insya Allah sudah ada dari sekarang sampai bulan Ramadan tahun depan. Ya. Kalau yang bersama saya sebulan sekali berangkat. 6 September ada umroh only nanti sampai 9 hari reguler. 31 Oktober 1 bulan setelahnya itu ada umroh plus Aqsa. Tapi kalau Bapak Ibu berminat ini usahakan daftarnya dari sekarang karena pengajuan visa ke Israel butuh 40 hari. Ya, kadang-kadang diterima, kadang-kadang enggak gitu ya. Itu nanti umroh dulu tanggal 31 Oktober masuk Madinah, terus umroh tanggal 8 November baru ke Aqsa. Sekitar 4 hari 5 hari baru kita balik ke Indonesia. Di tanggal itu baliknya sekitar mungkin tanggal 12 atau 13 November. Tanggal 20 Desembernya ada umroh plus Turki. Kemudian nanti di awal Februari ada umroh plus Maroko dan Spanyol. Itu yang kalau bersama saya setiap sebulan sekali. Selebihnya di Uhud Tour cukup banyak paket-paket yang lain. Tentunya ada yang bronze bintang 3, ada yang gold bintang 5 biasa. Kalau yang sama saya memang paketnya platinum, lebih bagus lagi. Itu insya Allah bisa dilihat informasinya. Begitu saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.